imam duduk, ketika sudah naik mimbar, sampai selesainya pelaksanaan sholat Jumat. Nah, adapun di malam Jumat, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, balaghani anna ad-du'a yustajabu fi lailatil jumu'ah. Bahwasannya, kata Imam Syafi'i, telah sampai kepada saya bahwasannya doa di malam Jumat itu termasuk waktu yang mustajab. Jadi dalam kitab Al-Umnya itu Imam Syafi'i mengatakan ada 5 waktu yang mustajab, di antaranya di malam Jumat, di antaranya lagi di malam Idul Fitri, di antaranya lagi di malam Idul Adha. Jadi tuh kalau Idul Fitri Idul Adha jangan mainan kembang api, tapi banyak-banyak berdoa, ya. Nah, lalu yang selanjutnya juga di antara yang dianjurkan di hari Jumat itu berzikirnya apa? Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hal ini berdasarkan salah satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah." Sebaik-baik hari, di antara sebaik-baik hari kalian adalah hari Jumat. Di hari Jumat ini sayyidul ayyam. Fa'akthiru alayya minas salati fi, maka perbanyaklah salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapan? Di hari Jumat. Ya. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena salawat kalian kepada Rasulullah atau untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan ditampakkan dan diperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat ada yang nanya, "Ya Rasulullah, kaifa tu'radu salatuna 'alaik wa qad arimta?" Wahai Rasulullah, bagaimana salawat kita bisa ditampakkan kepadamu sedangkan engkau sudah mayit itu kalau sudah dikubur itu sudah lebur ya. Ini sahabat nggak tahu, masih belum paham, masih berpikir ya dengan pemikiran pada umumnya, ya. Jadi dianggap Rasulullah kalau udah meninggal, ya udah, nggak ada apa-apa lagi, sudah nggak bisa apa-apa lagi, ya. Lalu Rasulullah mengatakan, innallaha tabaraka wa ta'ala harrama 'alal ardi ajsadal anbiya'i sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan jasad para nabi para anbiya ya untuk dimakan oleh tanah. Jadi para nabi itu juga masih hidup di mana? Di alam barzakh. Ya. Jadi bukan berarti sudah meninggal, sudah selesai, nggak ada apa-apa, enggak. Tetap ya. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan ya, kehidupanku, kata Rasulullah SAW, tidaklah lebih baik daripada pasca sepeninggalku, wafatku, kata Rasulullah SAW. Sahih hadis ini. Nanti seluruh amalan umatku itu akan ditampakkan kepadaku sepeninggal diriku. Jadi kita ngapain ini? Tahu Rasulullah. Diperlihatkan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melakukan perbuatan kebaikan, aku memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melakukan perbuatan keburukan, dosa, aku akan memintakan ampun untuk orang tersebut. Jadi Rasulullah masih bisa mintain ampun nggak waktu udah meninggal? Bisa nggak? Bisa apa enggak? Ya udah jawab ya. Nah, dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW mengatakan, akthirus salata alayya yaumal jum'ati wa lailatal jum'ah. Perbanyaklah bersalawat kepada Rasulullah, kepada diriku, kata Rasulullah SAW, pada hari Jumat dan malam Jumat. Faman shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra. Siapa saja yang bersalawat satu kali saja, maka dia akan mendapatkan salawat daripada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10 kali.
artinya dia mendapatkan 10 rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata para sebagian ulama, ya, warna nggak teringat Imam As-Sakhawi mengatakan, ya, dikategorikan seseorang memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu minimalnya berapa? Jadi minimalnya baru dikatakan dia memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad bila dia telah salawat sebanyak 300 kali. Berapa kali? 300 kali. Jadi minimal kalau hari Jumat itu kata Imam Sakhawi, malam Jumat dan hari Jumatnya berapa? Minimalnya 300 kali. Gampang. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai berapa? 300. Ya. Nah, itu dia. Lalu yang selanjutnya, sunnah yang berikutnya, yang ke-8, yang terakhir di dalam bab ini, al-insatu fil khutbah. Di sini penulis mengatakan al-insat. Insat ini apa? Diam dengan mendengarkan, ya, atau diikuti dengan mendengarkan penuh seksama. Jadi itu makna insat itu seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar diam tapi bengong. Enggak, kan ada yang diam sambil bengong, ya. Ya kan? Atau dengerin tapi dengerin ya sambil lalu saja tuh. Tapi dengan penuh seksama. Nah, yang menariknya di sini penulis rahimahullahu taala mengatakan bahwasannya mendengarkan khutbah ini hukumnya adalah apa? Sunnah. Termasuk di dalam sunnah-sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan di hari Jumat. Ini adalah pendapat jadidnya Imam Asy-Syafi'i. Adapun pendapat qadimnya Al-Imam Asy-Syafi'i adalah wajib dan haramnya seseorang untuk berbicara ketika khutbah. Haram, ya, ketika dia berbicara ketika khatib sedang menyampaikan khutbah. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu." Jika dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah. Fastami'u, ya, fastami'u. Jadi istima' itu mendengarkan dengan seksama. Ditambah lagi wa ansitu. Tegasin lagi, dengarkan, diam plus mendengarkan. Jadi diulang lagi 2 kali. Ya. Nah, ditafsirkan oleh sebagian ulama maknanya adalah quri'al Qur'an di sini apa? Di saat pelaksanaan sholat Jumat. Karena di dalam sholat Jumat ini ada khutbahnya, dan khutbahnya ini harus membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, adapun pendapat jadidnya Imam Asy-Syafi'i, mendengarkan khutbah ini hukumnya adalah sunnah. Dari mana sunnahnya? Kan kita tahu, ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, "Idza qala ahadun bi sahibihi ansit faqad laghaw." Qala Rasulullah SAW, siapa yang mengatakan, ya, di hari Jumat kepada orang yang di sebelahnya, ya, diamlah dan dengarkan khutbah, maka kata Rasulullah SAW telah sia-sia, telah melakukan sia-sia. Artinya di sini Rasulullah SAW memberikan sebuah peringatan dan ancaman yang harusnya ini menjadi hal yang sifatnya dipahami sebagai kewajiban untuk mendengarkan khutbah Jumat. Tapi kok dihukumi sunnah? Berdasarkan sebuah hadis yang dimana Nabi Muhammad SAW pernah di tengah-tengah khutbahnya tiba-tiba datang Arab Badui, ya. Lalu dia mengatakan apa? Ya, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu tiba? Nanyanya serem, ya. Ya. Ditanya kapan hari kiamat, ya. Masya Allah. Ini baik apa enggak nih? Hah? Niatnya baik. Karena kenapa? Dia mau siap-siap, ya. Nah, jadi tapi Nabi Muhammad SAW ketika mendengar pertanyaan Arab Badui itu, apa lantas mengatakan diam kamu,
Mengatakan gitu, nggak boleh bicara ketika khatib sedang menyampaikan khutbah. Enggak, tapi Rasulullah justru menjawab. Dalam hadis yang lainnya juga Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah khutbah didatangi oleh orang Arab Badui, ya. Lalu Arab Badui tersebut menyampaikan keluhan kepada Nabi Muhammad SAW mengenai kekeringan di daerahnya atau di tempat tinggalnya. Di situ Rasulullah SAW tidak menegur Badui tersebut, tapi justru apa? Mendoakan, ya, untuk daerah Arab Badui tersebut agar diberikan hujan. Jadi di sini menunjukkan akan apa? Bahwasannya sifat hukum mendengarkan khutbah ini bukanlah suatu hal yang diwajibkan, tetapi yang disunahkan. Kalau sekiranya diwajibkan, pastilah Rasulullah SAW menegur Arab Badui yang memotong khutbahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akan tetapi perlu menjadi perhatian. Kan ada khilafiyah antara pendapat yang lama Imam Syafi'i yang mengatakan wajib dengarkan khutbah, dan pendapat yang baru yang mengatakan sunnah mendengarkan khutbah. Hukum ini, baik yang sunnah maupun yang wajib ini tidak berlaku pada beberapa kondisi. Tidak berlaku pada beberapa kondisi. Seperti apa? Seperti halnya bila kita melihat ada seseorang, ya, yang mendekati suatu hal yang membahayakan dirinya. Kalau kita nggak tegur, tidak beritahu dengan ucapan kita, akhirnya dia apa? Celaka. Nah, kalau kayak gini, hukum makruhnya, hukum haramnya berbicara di saat khutbah disampaikan itu tidak berlaku. Justru kalau kita alasan dia nggak mau, nabi haram, justru di situ yang salah, ya. Nah, begitu juga ketika kita mengingatkan seseorang untuk diam. Jadi bila ada orang yang bicara di tengah khutbah, itu boleh kita cukup pertama berikan isyarat dulu. Berikan isyarat. Kalau misalnya diberikan isyarat dia tidak paham atau tidak mau mendengar atau tidak mau patuh, ya, tidak mau berhenti juga dari bicaranya, maka kita cukup mengucapkan ucapan yang dipahami orang tersebut, bahwasanya kita meminta orang tersebut untuk diam. Jadi kalau kita misalnya butuhnya cukup katakan tolong diam, jangan ngomong hei kamu, jangan bercanda, tolong diam, jangan begitu. Cukup apa? Tolong diam, ya. Jadi hanya dibatasi dengan kebutuhannya saja. Nah, para ulama menjelaskan ada beberapa permasalahan yang berkaitan di tengah-tengah khutbah berlangsung, bila ada seseorang masuk ke dalam masjid lalu dia mengucapkan salam, bagaimana tuh hukumnya? Gimana? Jawab apa enggak? Jawab apa enggak? Jawab. Tapi hukum orang tersebut memulai salam makruh, tidak diperbolehkan. Nah, lalu kalau misalnya ada kebetulan ada orang yang bersin, lalu dia mengucapkan alhamdulillah, boleh nggak kita mengucapkan yarhamukallah? Boleh. Ketika khatib menyebut nama Nabi Muhammad SAW, boleh nggak kita bersalawat? Boleh. Bahkan para ulama mengatakan dianjurkan untuk sedikit meninggikan suaranya, jangan kencang-kencang, jangan teriak-teriak, tapi sedikit terdengar, memperdengarkan salawat kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan yang berkaitan dengan fikih sholat, ya, fikih sholat, dan diakhiri dengan apa? Permasalahan sholat Jumat. Kita akan memasuki permasalahan yang berkaitan dengan hak-hak jenazah, ya, hak-hak jenazah.
biasa fuqaha Syafi'iyah itu habis bab sholat sebelum pindah ke zakat diselingi dengan pembahasan mengenai penyelenggaraan atau pengurusan jenazah. Kenapa? Karena di dalam pengurusan jenazah itu ada sholat jenazahnya. Jadi sekalian, sepaket deh, berkaitan dengan masalah pengkafanan, memandikan, mengkafani, menguburkan, dan juga mensolati. Ya. Nah, di sini penulis rahimahullahu taala mengatakan ma yajibu lil mayyit. Nah, apa yang wajib untuk dilakukan ya oleh orang-orang ketika mengetahui bahwasannya ada orang yang sudah wafat. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan ini, ya kita akan menjelaskan, menyampaikan beberapa muqaddimah. Di antaranya, pertama, disunahkan bagi setiap orang untuk memperbanyak mengingat kematian. Ya, jangan ingat apa? Ingat duit. Ingat apa lagi? Ingat perempuan, jangan. Ingatnya apa? Kematian. Supaya nggak panjang angan. Akan lebih lanjut lagi, para ulama mengatakan disunnahkan, ya bahkan Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya, ya Allah, mengatakan bahwasannya dianjurkan bagi para penuntut ilmu itu punya jadwal tetap, baik minggu, pekanan, bulanan, ya, untuk berziarah ke pekuburan. Beliau memberikan spesifik, mengatakan kuburus sholihin, kuburnya orang-orang soleh. Ini kata Imam Ibnul Jauzi. Ya, kata siapa? Imam Ibnul Jauzi. Nah, mengenai mengingat kematian ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, aktsiru dzikra hadhimil ladzat, ya, perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan. Apa itu? Al-maut. Orang kalau udah ingat mati gimana tuh? Makan aja kadang-kadang jadi nggak nikmat, nggak nafsu. Mau jalan-jalan juga segen, betul ya? Bawaannya mau ke masjid aja deh, ya kan? Ya. Nah, juga di apa? Dan bagi orang dan mempersiapkan kematian, dan juga yang kedua adalah disunnahkan atau ditekankan untuk mempersiapkan kematian dengan apa? Memperbanyak bertaubat. Dan di saat sedang sakit itu lebih ditekankan lagi untuk apa? Tobat. Karena kita nggak ada yang tahu, orang lagi atau pas lagi ngerasain sakit bisa jadi, ya kan, udah di penghujung kehidupan, itu penyebab ya kita meninggalkan alam dunia, betul nggak? Berapa banyak sekarang orang zaman sekarang paginya sehat, tahu-tahu malamnya meninggal. Malamnya terlihat sehat-sehat saja, paginya sudah wafat. Ya, tidak disangka-sangka, tahu-tahu ada penyakit yang menyerang secara tiba-tiba. Maka dari itu disunnahkan, bahkan ditekankan untuk senantiasa memperbaharui mubadarah, bersegera untuk bertaubat. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegera. Ya, para ulama bersepakat hukum taubat ini wajib dan bahkan alal faur, segera. Jadi nggak boleh ditunda-tunda. Khawatirnya orang yang nunda-nunda taubat ini masuk ke dalam golongan apa? Orang yang merasa aman daripada makarnya Allah, merasa aman daripada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita nggak tahu, benar kan? Ustaz, tapi kalau nanti habis taubat
Maksiat lagi gimana? Taubat lagi. Taubat aja terus pokoknya. Terus bertaubat. Bisa jadi salah satu di antara taubat yang sering kita lakukan justru itulah yang mendatangkan rahmat Allah berupa taufik, pertolongan, sehingga mengokohkan kita untuk apa? Tidak kembali kepada perbuatan dosa yang telah kita berbuat. Jadi jangan putus asa. Orang kalau taubat nanti ngelakuin lagi, itu dikhawatirkan masuk ke dalam golongan apa? Orang yang putus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah itu dia. Lalu di antara yang disunnahkan yang berkaitan dengan muqaddimah ini, disunnahkan untuk menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit. Hal ini berdasarkan sebuah hadis ya yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi khams. Haknya seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu adalah 5. Apa saja? Pertama, raddus salam, menjawab salam. Lalu yang kedua, wa iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Yang ketiga adalah wattiba'ul janaiz, ikut menguburkan. Wa ijabatud da'wati, menjawab undangan, menghadiri, mendatangi undangan. Ya. Yang kelima adalah wa tashmitul 'atis, menjawab orang yang bersin kalau dia mengucapkan alhamdulillah. Ya. Nah, menjenguk orang sakit ini tidak hanya terbatas kalau orang yang sakit itu orang muslim, bahkan orang kafir sekalipun, tetangga kita, keluarga kita yang notabene bisanya dia tidak beragama Islam juga tetap disunnahkan untuk apa? Ya, kita tetap menjenguknya. Hal ini berdasarkan sebuah hadis. Waktu itu Nabi Muhammad SAW itu pernah menjenguk lihat anak-anak Yahudi, ya, yang itu dia sedang sakit, dan sakitnya itu bisa dikatakan sakit yang sudah cukup parah, akut. Ya, akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada anak Yahudi tersebut, aslim, masuk Islamlah engkau. Nah, anak ini lagi senderan sama ayahnya, lalu dia memandang ke arah ayahnya, lalu ayahnya mengatakan apa? Ati' Abul Qasim, ya, taatilah, ikutilah Abul Qasim. Abul Qasim di sini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu anak tersebut mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mengatakan, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak tersebut dari api neraka. Itu dia. Ya, jadi diantara disunnahkannya kita untuk apa? Menjenguk orang sakit itu agar apa? Memberikan nasihat, memberikan motivasi. Nah, maka dari itu diantara adab menjenguk orang sakit, ya. Ini kan kita bicara tentang sunnahnya untuk menjenguk orang sakit. Sekarang kita bicara adabnya seperti apa? Pertama, jangan tiap hari, jangan setiap hari. Tiap hari dikunjungin, jangan. Ya, ini mau jenguk orang sakit tapi mungkin mau bertamu. Nah, kecuali kalau orang yang sakit ini merasa tenang dan nyaman dengan kehadiran kita. Ya, merasa tenang dan nyaman dengan kehadiran kita. Maka itu disunnahkan, dianjurkan untuk datangnya setiap hari. Dan yang kedua, di antara adabnya ketika menjenguk orang sakit, jangan lama-lama. 5-10 menit. 5-10 menit. Nah, ceritakan ya oleh ayah saya, kakek saya itu ketika akhir umurnya sudah berbaring di atas tempat tidur, ya, dia masih penuh, sadaran penuh, masih bisa ngobrol.
Kebetulan ada satu sahabatnya itu terlihat bahwasannya cukup dekat sampai setiap hari jenguknya. Jenguk, ketok rumah, izin, masuk kamarnya sebentar, duduk, ngobrol 5-10 menit, pulang. Setiap hari. Begitu doang. 5-10, bahkan nggak nyampe, kata orang tua saya, duduk cuma tanya kabar, ya, sambil doain sedikit, terus keluar. Jangan terus ditongkrongin, ya. Kalau di rumah sakit sampai tidur di kasurnya orang yang sakit, itu bukan menjenguk tapi ngapain? Menyiksa itu. Ya. Nah, itu dia nyusahin, betul. Dan juga diantara adabnya ya, diantara adabnya ketika menjenguk orang sakit adalah mendoakan kesembuhan dengan meruqyahnya. Ya, diantaranya mendoakan azhibil ba's rabban nas ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama, ya, atau mengucapkan la ba's tahur, la ba's tahur, la ba's tahur, insyaallah. Nah, lalu kalau misalnya sudah melihat alamatul maut, ini anak orang, ini kan kita bicara kalau sakit, ini adabnya. Lalu selanjutnya, tahap selanjutnya, kalau misalnya kita melihat tanda-tanda sudah mau meninggal, nah, gimana adabnya? Adabnya pertama, ya, diingatkan untuk memperbanyak taubat. Diingatkan juga untuk menulis wasiat. Menulis wasiat. Ya, sedikit ya. Lalu yang kedua adalah diingatkan agar orang tersebut yang sedang sakit, yang sudah terlihat sudah mendekati atau ajalnya sudah dekat ini, untuk memperbagus prasangkanya atau perasaannya, sangkaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai waduh takut dihadapnya. Ya Allah, kita punya dosa banyak. Ya Allah, ini kita utang belum dibayar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan begitu. Justru apa? Untuk berbaik sangka, ya, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Nabi Muhammad SAW bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala. Jangan sekali-kali kalian meninggal melainkan dalam kondisi berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu disebutkan Imam Ahmad ibn Hanbal kalau dalam kondisi sakit itu minta datangin anaknya, minta dibacakan riwayat-riwayat hadis yang sifatnya menggugah atau membicarakan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, menggugah akan harapan untuk mendapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi bukan berarti terus diingetin gitu terus, enggak. Harus diseimbangkan. Harus diseimbangkan. Jangan sampai terlalu berlebihan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya berlebihan di sini sampai kita nanti tidak mengingat, bahkan menyepelekan, menganggap ringan murka dan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Insyaallah setelah sholat ba'diyah kita akan membahas mengenai adab yang berkaitan ketika orang sedang sakit. Ya, sedang sakit itu apa saja adabnya? Insyaallah setelah kita mengetahui adabnya orang ketika menjenguk orang yang sudah mendekati ajalnya, wafatnya, sekarang ketika orang sedang sakit apa saja adabnya, kita akan bahas setelah kapan? Setelah sholat ba'diyah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun.
كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة
أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره
ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا
وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة
هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره
فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jemaah sekalian, kita melanjutkan kajian kita. Kita telah sampai kepada pembahasan mengenai hal-hal yang disunahkan atau adab ketika seseorang sedang dalam kondisi sakit. Yang pertama adalah disunahkan bagi seseorang yang sedang dalam kondisi sakit untuk bersabar, ya, dan meninggalkan untuk mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan akan kegusaran, ya, dengan kondisi atau keadaannya. Dan yang ketiga adalah meninggalkan atau tidak banyak mengeluh, menyampaikan keluhan mengenai kondisi yang sedang dialaminya. Dan yang keempat adalah disunahkan untuk untuk tidak mengharapkan agar segera diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam satu kondisi. Bila dia merasa bahwasannya bila ia tidak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengkhawatirkan agamanya akan mendapatkan fitnah atau ia akan menghadapi fitnah dan ujian daripada agamanya.
Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, la yatamannayanna ahadukumul mauta min dhurrin asabah. Jangan sekali-kali kalian mengharapkan kematian daripada rasa sakit yang kalian derita. Fa in kana labudda fa'ilan, kalau sekiranya kalian memang benar-benar mau mengharapkan untuk diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ucapkanlah Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika sekiranya kehidupan ini baik untukku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan wafatkanlah diriku jika sekiranya wafat ini adalah yang terbaik untukku. Dan juga dimakruhkan ya bagi seseorang yang sedang bersama orang yang sedang sakit untuk memaksa orang yang sakit ini untuk mengkonsumsi obat ataupun makanan. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, la tukrihu mardakum ala ta'ami wasyarab. Jangan sekali-kali kalian memaksa orang-orang sakit di antara kalian itu untuk makan dan minum. Fa innallaha yut'imahum wa yusqiyahum. Fa innallaha yut'imuhum wa yusqihim. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang akan memberikan makanan dan memberikan minuman. Nah, jadi kalau ada orang sakit itu sudah tidak mau untuk makan, jangan dipaksa. Ini termasuk diantara apa? Adab dan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Bila seorang sedang sakit, ya hendaknya jangan dipaksa ketika dia enggan untuk makan ataupun minum. Nah, bila seseorang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh seseorang yang berada atau menghadiri atau sedang berada di dekat orang yang sudah meninggal itu? Pertama, atau bukan mati, artinya orang yang sudah dalam kondisi sakaratul maut. Yang pertama adalah apa? Untuk membaringkan dengan bersandar kepada bagian kanan tubuhnya. Ya, itu pertama. Jadi kalau udah orang sakaratul maut itu afdolnya apa? Dibaringkan dengan bersandar dengan sisi kanan tubuhnya sambil dihadapkan ke arah kiblat. Bila tidak memungkinkan, maka dengan sisi kirinya. Kalau tidak memungkinkan juga, maka dengan rebahan sambil kepalanya sedikit ditinggikan. Ya. Dan juga disunahkan untuk mentalqin, ya, menuntun orang yang sedang sakarat ini untuk mengucapkan la ilaha illallah. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah orang yang sedang dalam kondisi sakaratul maut untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tapi dengan ketentuan tanpa terus-terusan mengulang-ulangnya. Ya, jangan seperti orang mendesak orang yang sedang sakarat itu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Jadi pelan-pelan, la ilaha illallah, stop. Ya, intinya untuk mengingatkan, ya. Karena orang yang sedang sakarat ini, ya kita tahu kondisi sakarat ini kan posisi psikologisnya orang saat itu kan sedang dalam tekanan yang begitu amat dahsyat. Nah, jadi dikhawatirkan kalau terus-terusan ya diingatkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, nanti dikhawatirkan orang yang sedang sakarat itu merasa apa yang diperdengarkan ke dirinya itu sebuah gangguan, bukanlah sebuah pengingat. Dan jangan cukup mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, cukup katakan itu, jangan ayo bicara, ayo katakan, enggak usah tambahkan itu. Tapi cukup apa? La ilaha illallah. Takutnya kenapa? Nanti orang yang sedang sakarat ini juga mengikuti ucapan orang yang mentalkinnya. Ayo ucapkan la ilaha illallah. Artinya dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia juga menyuruh orang lain untuk mengucapkan la ilaha illallah.
Ya. Jadi cukup mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang disunahkan ketika orang sedang sakarat ini adalah apa? Untuk dibacakan surat Yasin, surat Yasin. Ya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang dikeluarkan Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban, Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan surat Yasin untuk orang-orang yang sedang dalam kondisi sakarat. Jadi membacakan surat Yasin itu bukan setelah meninggalnya, tapi di kala sakaratul maut. Di kala apa? Sakaratul maut. Karena itu dalam kita membaca tarjamah atau biografi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani disebutkan di penghujung umurnya beliau itu dibacakan surat Yasin. Bukan di saat setelah beliau meninggal. Jadi di saat hari atau saat-saat terakhir daripada kehidupan beliau itu dibacakan surat Yasin. Dan juga seorang syekh mufassir terkenal namanya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Kebetulan saya mengikuti, memfollow halaman resmi Facebooknya ketika beliau akan wafat itu ada banyak update ya, info tentang kondisi beliau. Nah, di antara yang diupdate di situ adalah murid-muridnya itu mengelilingi beliau, ya tentu bukan menghubungi ya, tapi ada di sekitar beliau sambil membacakan surat Yasin untuk beliau dikala beliau sudah kondisinya sakarat. Nah, ini juga di antara yang disunahkan untuk. Jadi membacakannya bukan kapan? Bukan setelah wafatnya, tapi sebelum dikala akan meninggal. Itu dibacakan surat Yasin. Nah, bila seseorang sudah meninggal, yang dilakukan pertama apa? Untuk menutup matanya terlebih dahulu. Ya, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, bahwasannya dari Ummu Salamah, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ala Abi Salamah wa qad syaqqa basaruhu fa aghmadahu thumma qala inna ruha idza qubida tabi'ahu al-basar. Nabi Muhammad SAW pernah masuk mendatangi atau melihat salah seorang sahabatnya yang kebetulan baru diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi matanya terbuka. Lalu Rasulullah tutup matanya, lalu beliau mengucapkan inna ruh ya idza qubida tabi'ahu al-basar. Ruh itu ketika dicabut itu diiringi dengan pandangan mata. Biasanya kan mungkin kalau kita lihat orang yang meninggal itu pandangan matanya ke arah mana? Ke atas. Karena memang malaikatnya ada di atas. Jadi dicabutnya dari mana? Dari atas. Jadi dia mengikuti dari bawah sampai terakhirnya dari atas. Dan nanti setelah dia meninggal, setelah wafat baru ditutup. Ya. Lalu yang diantara yang disunahkan adalah menutup ya rahangnya. Jadi kan suka terbuka. Itu ditutup dengan diikatkan ya. Dan melenturkan persendiannya. Agar kenapa nanti ketika akan dimandikan itu tidak kaku. Ya. Dan menutupnya dengan kain. Ya. Dan yang mengurusnya adalah hendaknya seseorang yang paling perhatian dengan orang tersebut. Mengurus ya. Lalu dan disunahkan juga untuk bersegera menunaikan sangkut pautnya, menyelesaikan sangkutan dan sangkut paut yang masih tersisa daripada si mayit. Karena Rasulullah SAW bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yaqdi anhu atau yuqda anhu. Jiwa seorang muslim itu akan tergantung ya selama hutangnya belum dibayarkan. Maka dari itu disunahkan untuk apa? Untuk bersegera. Ya. Dan juga disunahkan, dianjurkan untuk bersegera ya melaksanakan wasiatnya bila memungkinkan. Karena kenapa? Wasiat ini seringkali ya itu disepelekan
dianggap tidaklah sebuah hal yang penting oleh, atau bukan seringkali, tidak jarang ya, itu tidak diperhatikan oleh ahli waris sepeninggal ya keluarganya yang meninggal ya. Lalu juga disunahkan untuk memberitahukan orang-orang. Jadi justru bukan dilarang, enggak. Ngawur itu yang ngomong dilarang, memberitahukan orang meninggal. Ya. Karena kenapa? Nabi Muhammad SAW ketika Najasyi wafat, Rasulullah memberitahukan kepada para sahabatnya, mengumumkan kepada para sahabatnya. Tujuannya mengumumkan wafatnya seseorang itu tujuannya tujuannya untuk meratapi, baru itu yang dilarang. Tapi bila tujuannya untuk mengundang orang, memanggil orang-orang agar menyolatinya, mendoakannya, justru ini yang disunahkan. Dan itulah yang dilakukan oleh siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam na'an Najasyi fil yaumil ladzi mata fihi. Nabi Muhammad SAW mengumumkan hari wafatnya Najasyi ya, di saat beliau wafat, di hari di mana beliau wafat. Kharaja ila al-musalla fa shaffa bihim wa kabbara arba'an. Agar kenapa? Para sahabatnya keluar bersama Nabi Muhammad SAW berkumpul di musalla ya. Musalla ini tempat lapangan yang bukan musalla seperti yang kita pahami ya. Tempat sholat Id itu disebut musalla. Tempat mensolati jenazah itu juga disebut musalla. Ya, lalu mereka berkumpul di musalla dan mensolatkan Najasyi dengan 4 kali takbir sholat jenazah. Nah, jadi dari hadits ini kita bisa mengetahui akan apa? Akan disunnahkannya kalau ada orang meninggal itu untuk diumumkan. Ya, untuk diumumkan. Ya, tujuannya banyak nanti, bisa untuk menyolatkan, mendoakan, misalnya nanti ada sesuatu hal yang sifatnya ada sangkut paut dengan orang yang dia kenal, si mayit ini, bisa untuk diselesaikan, atau bisa dia punya hak yang belum dia terima, nanti bisa orang yang masih dipegang haknya itu untuk diberikan kepada ahli warisnya dan seterusnya. Artinya itu bukan suatu hal yang dilarang ataupun yang terlarang di dalam syariat Islam, bahkan itu hal yang disunnahkan. Nah, di sini penulis rahimahullah taala melanjutkan alladzi yajibu alaina kifaiyan, yang wajib untuk kita lakukan yang berkaitan dengan diketahuinya ada seseorang muslim yang telah wafat ya, adalah beberapa hal yang akan disebutkan. Ada penulis yang sifatnya adalah fardu kifayah. Apa saja yang fardu kifayah untuk kita, atas kita semua, insyaallah tabaraka wa taala akan kita ketahui dan kita bahas di kajian pekan yang akan datang. Wallahu taala a'la wa a'lam wa ahkam. Kalau ada yang mau ditanya, dipersilahkan. Tafadhol. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ada menghadapi orang yang selain membantu membacakan lafaz la ilaha illallah, apakah bisa memberikan setetes atau 2 tetes air untuk diminum kepada calon mayit atau dalam jenazah? Mengenai pertanyaan itu saya ulangi. Mengenai adab ketika mendapati orang yang sedang sakaratul maut, apakah dianjurkan ya untuk meneteskan air ke mulutnya ya? Ya. Wallahu taala alam, saya belum dapat keterangannya. Tapi yang saya tahu keterangannya disunahkan, bahkan bukan ditetesin air tapi disiwak. Nah, dibantu untuk disiwakkan. Karena para ulama mengatakan di antara faedah siwak itu adalah meringankan sakaratul maut. Ini dari mana nih dalilnya? Dalilnya adalah atau dasarnya dari mana? Dasarnya adalah hadis
di mana kita mengetahui Rasulullah SAW itu sakaratnya berat. Dan perlu, ini sebelum ke sini dulu ya, perlu dipahami, orang sakarat berat dengan tidak itu tidak menunjukkan kebaikan atau keburukan. Ringannya sakarat tidak menunjukkan akan kebaikan, beratnya sakarat tidak menunjukkan akan keburukan. Karena kenapa? Di antara sakarat yang paling berat itu dialami adalah, paling beratnya adalah sakaratnya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu mengalami sakarat yang cukup berat, dan beliau SAW meninggal setelah beliau bersiwak. Jadi dari situ para ulama mengambil istinbat bahwasanya di antara asbab, ya, antara asbab yang bisa meringankan sakarat itu adalah dengan bersiwak. Jadi yang sepanjang saya pernah baca itu adalah disunahkannya ketika orang sedang sakarat itu disiwakkan. Wallahu a'lam. Lagi pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mengenai kaitan tadi dengan sholat Jumat. Sholat Jumat itu ada qobliyah Jumat. Ya. Kenapa nih qobliyah Jumat? Apakah ada? Oh, apakah ada atau tidak gitu ya? Iya. Apakah ada qobliyah Jumat? Qobliyah Jumat itu disepakati akan disunnahkannya oleh 4 mazhab. Disunnahkan 4 mazhab. Bahkan disebutkan bahkan Imam Ibnu Mulaqqin, Imam Ibnu Mulaqqin, syekh daripada Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Fathul Bari. Kitab Fathul Bari ini dicetak nih sekitar 15 jilid. Ibnu Mulaqqin syarahnya itu dicetak 33 jilid. Muridnya 15, gurunya 33 jilid. Itu menulis satu risalah, dan beliau ahli hadis, sudah nggak perlu ditanyakan lagi. Beliau menulis satu risalah menjelaskan akan disunnahkannya qobliyah Jumat. Jadi kalau dikatakan nggak ada dalilnya, bukan nggak ada dalilnya, intinya belum tahu dalilnya. Ya, bukan nggak ada dalilnya, tapi belum tahu dalilnya. Baca risalah itu, di situ ada dalilnya. Jadi katanya mainnya kurang jauh berarti. Jadi 4 mazhab sepakat akan adanya qobliyah, dan bahkan para ulama mengatakan kalau misalnya tadi ada orang yang datang di saat khotib sedang menyampaikan khutbah, disunnahkan kan sholat 2 rakaat kan. Nah, para ulama mengatakan disunnahkannya itu niatnya 2, qobliyah plus tahiyatul masjid. Bahkan sebagaimana yang ditukilkan oleh Syekh Sulaiman Al-Kurdi dalam hasyiahnya, beliau mengatakan hadis ini, hadis yang ada sahabat masuk masjid, Rasulullah sedang khutbah, ya, lalu duduk sahabat itu kan, ditegur oleh Rasulullah, sudah sholat belum? Belum. Kalau begitu sholat dulu 2 rakaat. Itu sedang Rasulullah sedang apa? Khutbah. Syekh Sulaiman Kurdi ini menukil dari Majduddin Ibnu Taimiyah. Majduddin Ibnu Taimiyah ini siapa? Kakeknya Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mengatakan dalil ini atau hadis ini menunjukkan akan disunnahkannya qobliyah Jumat. Jadi ada qobliyah Jumat itu. Jadi nggak usah ragu-ragu untuk melaksanakannya. Laksanakan. Wallahu a'lam. Lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya untuk kita kan yang datang ke masjid ya, kita dulu di masjid terus kan pengen sholat subuh sama qobliyah, tahiyatul masjid. Ya. Itu kalau untuk
yang dilaksanakan itu subuh dulu atau tahiyatul masjid? Karena yang saya dengar untuk tahiyatul masjid itu sebelum itu dulu. Iya, itu jadi ada 5 sholat. Sholat pertama adalah sunnatul wudu, sunnah tahiyatul masjid, sunnah tawaf, ya, sunnah hajat, sunnah istikharah. Sunnah istikharah. Kelima sholat ini bisa digabungkan dengan sholat yang lainnya. Bisa dipahami nggak? Bisa digabungkan. Jadi artinya nggak perlu ditanya mana yang dulu, gabungin aja dua-duanya. Sholat tahiyatul masjid plus sunnah wudu plus qabli. Gabungin aja semuanya niatnya. Insyaallah dia apa? Jadi 3 in 1. Jadi ibadah cerdas namanya. Jadi ibadah cerdas. Jadi ini pentingnya belajar fikih begini. Jadi ibadahnya insya Allah tidak ngoyo, tapi pahalanya maksimal. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Baik. Oh ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz ya, di waktu sholat Jumat, mimbarnya udah aktifnya udah lama, terus orang baru datang, nggak lama dia sunnah dulu, jangan mimbar udah mulai. Itu satu. Yang satu lagi, rumahnya dekat sama masjid, begitu ceramahnya udah mau selesai baru datang ke masjid. Apakah itu sah atau tidak? Iya. Pertanyaannya, imam atau khotib sedang menyampaikan khutbah, orang masuk terus sholat. Ya. Yang kedua, orang rumahnya dekat masjid, tapi begitu mau selesai khutbah baru dia datang. Ya. Biasanya dipanggil Allah maghfir di situ. Maghfir lil muslimin. Aduh. Panggilan kan kode itu biasanya. Kalau ditanyakan bicara sah atau enggak, ya sah. Sah, enggak ada masalah. Kedua-duanya sah saja. Baik sholat sunnahnya yang dikerjakan ketika khotib, tapi dengan syarat dia baru masuk ya. Dengan syarat dia baru masuk, lalu sholat sunnah di tengah khutbah disampaikan. Dan yang kedua adalah ketika itu tadi, yang orang seperti itu ketika khutbah mendekati selesainya dia baru datang. Kalau bicara sholat Jumatnya sah atau tidaknya sah, tetapi kalau dikatakan dia melewati banyak fadilah atau pahala, jelas. Bahkan dikhawatirkan termasuk orang yang ya meremehkan, meringankan perkara apa? Ini yang kedua ya, kita bicara yang kedua, meringankan atau menganggap enteng ibadah sholat Jumat. Di mana sholat Jumat ini termasuk daripada syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Tabaraka wa taala mengatakan wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Karena siapa saja yang menta'zim, mengagungkan, memuliakan syiar-syiarnya Allah, maka itu tanda daripada ketakwaan hati orang tersebut. Jadi kalau orangnya males-malesan, santai-santai, nunggu dipanggil si Allah maghfir, ya kan? Nah itu tandanya dia. Kita juga baru datang kan, dia kan apa? Ya kan baru banyak kedengaran di rumah. Oh. Iya. Itu nggak cerdas, itu akal-akalan. Karena kan syaratnya khutbah itu diantara kalau dia termasuk bagian 40 kan hadir di situ. Ya. Baik, kalau nggak ada lagi, kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.